Hai, apa kabar kalian semua? Aku harap kalian baik-baik saja. Dan untuk siang ini, aku ingin membacakan mengenai ciri-ciri keras dia yang datang dan kasih kepastian padamu. Perlu diingatkan bahwa pembacaan ini mungkin tidak berlaku untuk semua orang ya teman-teman. Saya coba untuk bukakan. Siapakah dia? Orang yang datang memberikan kepastian padamu. Temperance. Saya melihatnya ini dari sisi Sun Moon Rising-nya dia Sagittarius. Dimana kalau saya lihat kartu Temperance di sini menunjukkan bahwa seseorang ini itu lebih semuanya itu harus tenang, seimbang. Jadi antara uang dengan juga aku bilang cinta itu juga harus seimbang gitu loh teman-teman. Dan yang aku bisa lihat di sini kartu Temperance menunjukkan bahwa orang ini sebetulnya punya kesabaran luar biasa, namun kalau dia marah itu bisa mematikan ya. Yang kedua, di sini kita punya kartu Lingga atau kartu The Tower. The Tower ini menunjukkan energinya sendiri itu lebih kepada dia punya sisi yang berani untuk mengambil sebuah resiko teman-teman. Orangnya ini suka dengan tantangan atau resiko, dan mungkin resikonya itu kadang-kadang bisa berbahaya ya, bisa membuat jatuh, atau bisa jadi kadang-kadang kayak dia sudah tahu resikonya tapi masih dijalanin gitu. Berani untuk menerima tantangan dan resiko. Yang ketiga ya, kita punya kartu Justice. Nah, kartu Justice ini menggambarkan sifat dia itu yang orangnya itu kayak berpikir secara secara adil dan merata gitu loh. Kamu nggak bisa kayak maksa dia untuk sesuai dengan keinginan kamu. Dikarenakan di sini ini kan ada simbol dari Libra ya teman-teman. Ini yang tengah itu Virgo. Virgo itu kadang-kadang kan memang Virgo ini untuk yang Tower itu dia suka kayak hilang-hilangan gitu ya. Kalau lagi bosen mungkin dia langsung kayak jedar hilang gitu. Jadi suka segala sesuatu yang spontanity. Jadi tuh kayak nggak mikirin rencana ke depan tuh gimana. Dia lebih berpikir bahwa yang udah hari ini dijalanin dulu, besok ntar mikirnya nanti aja gitu loh. Jadi sebetulnya manajemen waktunya bagus juga sih. Manajemen pikirannya juga dia bisa kayak ya udah, untuk yang harus diberikan besok ya besok, sekarang ya sekarang gitu. Tapi kalau kita kan kadang-kadang besok udah ini sekarang dipikirin gitu. Kita harus bisa mencontoh dari Virgo sih. Butuh ketenangan, butuh menyendiri dulu kalau mau menentukan tindakan atau sikap ya. Di sini ada kartu Justice. Nah, Justice ini apa sih teman-teman? Libra itu adalah segala sesuatu yang adil. Jadi aku tidak mau sakit, kamu juga tidak mau sakit gitu. Jadi kita harus ada 50-50 atau win-win solution. Nah, ini 3 karakter besar dari orang yang memang menjadi bagian dari hidupmu. Sekarang kita akan lihat untuk lebih detailnya kembali ya teman-teman. Ini tiga basic utama, mind, body, and soul-nya dia ya, secara jiwa, secara pikiran, secara sikapnya. Sikap itu sesuatu yang dipertontonkan. Kita lihat di sini seperti apa dia. Oke, sekarang saya melihatnya ada kartu obscurity. Mungkin saat ini dia sedang mengalami fase sama kamu yang kayak blur ya. Kamu juga nggak tahu sebetulnya hubungan ini itu masih arahnya dibawa kemana. Tapi apakah memang pernah ada komunikasi antara kamu sama dia? Saya lihatnya pernah, cuman masih belum ada unclear situation gitu loh. Belum ada status yang clear sebetulnya mau bagaimana. Kalau saya bilang, kalau kamu tanya apakah dia memiliki rasa spesial sama kamu, ada rasa spesial itu. Cuman masih belum berani untuk bisa menentukan iya kamu tuh pacar aku, kamu tuh kesayangan aku, itu belum ada ya. Kemudian ada kartu dead end. Nah, ini mungkin ya komunikasi kalian satu sama lain, ada juga yang kayak sudah selesai atau on off atau memang sedang berjeda.
Itu yang aku bisa rasakan di sini. Walaupun ada rasa cinta, ada rasa sayang, tetapi semuanya tuh kayak masih berkabut ya, berkabut. Jadi ya hubungannya ini tuh memang rapuh. Tuh, failure. Ya, karena ada kegagalan dalam mengelola hubungan dengan baik, dan aku ngelihatnya di sini mungkin ada yang sudah emosi kayak ya udah kita selesai aja. Pernah terlontar kata-kata eh, apa namanya putus. Dan di sini aku buka 2 kartu terakhir. Di sini ada kartu Voyage dan ada kartu Union. Saya nggak tahu ya teman-teman, tapi ini sepertinya adalah energi dari orang lama yang dimana kamu dan dia tuh sudah berusaha untuk move on dulu. Mungkin sudah bertemu dengan seseorang atau bagaimana, tetapi di sini saya melihatnya ujung-ujungnya kayak kembali lagi gitu loh. Ada pertemuan kembali saya ngelihatnya. Ini mungkin ke depan. Sekarang ini mungkin kamu bisa di posisi yang ini atau di posisi yang sini. Sama-sama kayak lagi mencoba untuk menenangkan diri, fokus sama diri dulu. Nanti ada pertemuan lagi. Makanya saya juga heran kalau jodoh kamu tuh mungkin ya, kalau kita mungkin di tahun 90-an gitu, kita gampang kenalan dengan orang baru gitu. Tapi entah kenapa, makin kesini, apalagi pasca COVID, kita tuh jadi kayak punya pikiran, aku tidak bisa nggak bisa kenalan sama orang baru sih. Circle aku tuh sudah semakin sedikit karena nggak tahu ya, kita tuh ada kayak ngerasa insecure. Kalau mau kenalan sama orang baru itu entah kita saat ini nggak bergaul, jadi kita tuh hanya menggantungkan ke satu orang, karena teknologi juga udah makin canggih, jadi kita tuh kalau untuk komunikasi cukup pakai WhatsApp atau apapun, itu yang membuat kita tuh malas ketemu sama orang. Harusnya kalau misalnya kamu memang berpikir seperti orang zaman dulu, kenapa kenal ini, kenal itu, sampai kenal artis ya, mama-mama kita, papa-papa kita tuh kenal sama aktor-aktor kawakan, itu kenapa ya? Karena bergaul, karena keluar, mereka berkumpul di komunitas yang sama, biasanya di Blok M. Nah yuk, siapa yang orang tuanya suka gaul? Kebetulan almarhum orang tua aku tuh gaul banget teman-teman. Jadi mereka kenal artis beberapa ya. Ya aku bilang sih udah aktor kawakan, bahkan ada yang sudah berpulang juga ya, zaman-zamannya kayak dari kakek nenekku itu mereka bergaul dan ya ketemu jodohnya juga ketemu kan, soalnya belum ada handphone. Kalau sekarang udah ada handphone, makanya itu tantangan kita. Ya, apalagi Gen Z, ketemu sama orang ya udah dari chatting-chatting aja tapi nggak jelas orangnya gimana gitu. Nah, yang saya melihat orang yang datang ke kamu membawakan sebuah kepastian adalah di sini saya melihatnya dia memiliki kondisi yang kalau aku bilang ya, melihat cinta itu adalah suatu kondisi di mana dia tuh memang nanti tempat berteduh gitu ya. Pasangan itu adalah sebagai tempat berteduh, pasangan itu adalah sebagai rumah keduanya dia. Kalau misalnya rasa sayang yang besar, aku bilang ini akan diberikan. Dia akan membuat kamu nyaman. Intinya begitu, karena kan ini ada gambar rumah. Rumah itu tempat kita istirahat, tempat kita nyaman, tempat kita tuh untuk stabil gitu loh, untuk merenungi segalanya. Nah ini kamu akan ketemu dia dengan sikap all in one seperti ini. Yang kedua, orangnya itu memang ditakdirkan dengan pekerja keras dan keberuntungan ya teman-teman. Rezeki itu ada aja. Ya, rezekinya nih ada saja, dan aku lihat kalian secara sistematis ya, misalnya kayak kayak patungan atau dalam keuangan, rezeki kecil-kecil itu ada terus. Jadi aku bilang nggak bakalan kayak putus gitu atau gimana, nggak ya. Di sini saling melindungi, dan aku lihatnya tanggal 7 cups itu lebih seperti kayak gini loh, kayak ingin menaungi hubungan ini supaya tetap terlindungi. Tujuan dia kepada kamu memang menyayangi kamu, karena ini bagus banget teman-teman, ada take and give-nya, ada perlindungan, terus di sini pelabuhan hatinya tuh ketemu. Tuh, ada kartu kartu cross di sini. Ini lebih kepada hubungan cinta kalian itu adalah hubungan cinta yang spiritual. Jadi kalau udah dipertemukan pasti nggak akan bisa kemana-mana. Saya ngelihatnya di sini ya, kalian berdua itu berusaha untuk kalau sudah ketemu berusaha untuk mewujudkan cinta ini
Itu yang saya lihat. Kenapa? Karena energinya di sini adalah energi pohon. Energi pohon itu adalah energi karma, energi perlindungan, karma baik, di mana kalau udah karma ketemu sama rumah udah pasti akan ada keteduhan, kestabilan ya. Secara ekonomi di sini aku bilang bagus. Kemudian ada kayak ketemu apa namanya? Ketemu cross, ya berarti memang akan ada akhir dari problematika apapun itu ya. Kalian di sini sama-sama kayak bahu membahu untuk menyelesaikan masalah. Aku lihatnya seperti itu sih. Masalah yang muncul apapun kondisinya itu akan terselesaikan karena di sini kalian punya energi solidaritas yang sama-sama kayak punya visi misi yang sama gitu loh. Itu bagus banget sih teman-teman ya. Kemudian kita lihat lagi. Di sini aku ngelihatnya dan merasakan bahwa dia ini orangnya mungkin ya seumuran atau lebih tua daripada kamu, dan dia itu pengen membawa sebuah perubahan besar. Perubahannya tuh yang kayak positivity ke kamu. Dimana saya melihatnya di sini dia adalah seorang apa namanya maskulin, atau dia bisa aja apa ya, kalau dia wanita dia punya energi maskulin di mana dia punya sikap untuk jadi leading kamu atau leader. Kenapa leader ya? Jadi leader atau dia meliding apa ya, menjadi kayak dia ingin kamu tuh diarahkan sama dia seperti itu. Nah, aku melihat ke depannya apa ya teman-teman. Di sini ada sebuah komitmen, di mana komitmen itu terus berkesinambungan. Jadi ini adalah satu pertanda yang baik, di mana kalau yang aku bisa lihat ya dari kedua kartu ini, dia itu bersikap dewasa sama kamu dikarenakan memang dia tuh tidak memandang sebuah apa ya, status atau apapun. Saya ngelihatnya di sini dia tuh melihat sebuah komitmen yang memang kamu tuh mau kemanapun. Aku bilang ini ada kartu union itu, kamu lari-lari kemanapun ini berkomitmen tuh. Ini sama aja sebetulnya ya, kayak ada proses, kayak ada ikatan di sini yang aku bilang kalian mungkin nanti kalau udah bersama itu bisa punya bisnis bareng-bareng juga. Jadi ada ikatan yang benar-benar berpotensi menguntungkan kalian berdua. Jadi itu cintanya ya sama-sama menguntungkan, saya lihatnya. Komitmennya menguntungkan di sini. Ini kartu bagus banget, teman-teman. Ya, kamu sama dia ini bukan hanya halu-halu. Saya akan coba untuk membacakan lebih detail lagi. Dia ini ciri-cirinya seperti apa. Kita kembali ke sini ya. Kita masuk kepada personalnya. Ciri-cirinya. Dulu mungkin dia pernah berkomitmen. Bisa jadi dia ini duda atau janda. Dulu pernah berkomitmen. Di mana berkomitmen tersebut sebetulnya apa namanya? Dia pernah berakhir dalam komitmen karena sudah pusing banget, sudah crowded banget hubungan dia dengan masa lalunya. Kemudian kita akan lihat ke depannya. Saya ngelihatnya di sini ada masalah pernikahan ya sebelumnya dia dengan seseorang, atau ada masalah komitmen antara dia dengan seseorang. Yang pasti kemungkinan ada duda atau janda, atau ada hubungan yang memang saat ini dia ini kayak menjauh gitu loh, menjauh dari status komitmen tersebut, lebih kayak menghindari pernikahan yang mungkin atau komitmen yang sudah hancur gitu loh. Dan di sini sebetulnya memang dia berjalan jauh, dia pergi itu memang untuk mendapatkan apa ya, untuk mendapatkan tatanan hidup kembali ya, starting dari nol lagi aku ngelihatnya, karena ada kartu Prince dan King. Jadi dia ingin ada cinta baru, ya hidup baru juga, karena di sini kan bicara mengenai pekerjaan atau pentacles. Yang aku lihat di sini adalah pada dulu ya, dia ini kayak sudah selesai gitu loh sama masa lalunya, dan aku lihat ini hubungannya yang kayak berkendala banget sih. Ini obstacle-nya tuh berat banget gitu loh, sampai salah satunya tuh mungkin pergi. Either dia pergi duluan atau pasangannya pergi. Ya, tapi lebih tepatnya ini dia kayak yang pergi duluan karena kita membaca energi dia kan. Dan kalau saya lihat di sini ada kartu Prince dan King, dia itu
ingin mencurahkan atau ingin mendapatkan seorang pasangan yang memang benar-benar mengerti dia dengan segala kondisi apa adanya. Karena kenapa? Ibaratnya dia tuh kayak starting dari nol lagi. Apa yang sudah dicapai dulu itu tidak serta-merta bisa kembali. Karena mungkin ada beberapa pencapaian yang diterima sama orang dari masa lalunya dan itu nggak dibawa sama dia. Bisa jadi dia bawa cuman baju sama yang seadanya aja dan pergi. Dan yang aku lihat di sini sih ada kartu King of Pentacles ya. Ini mencoba untuk menstabilkan kembali keadaan dia sendiri. Menjauh untuk kestabilan gitu. Oke, kita akan coba untuk buka kembali ya teman-teman. Kedepannya bagaimana dia ke kamu. Saya sih ngelihatnya seseorang ini itu sudah terang-terangan ya. Ada yang sudah menyatakan cinta sama kamu. Maksudnya sudah menyatakan perasaannya bahwa memang kau juga mengetahui bahwa di balik semua keriuhan, di balik semua masalah yang sudah ada di sini, kamu yakin dia mencintai kamu. Kamu tuh adalah orang yang sekarang ini memang memiliki power dalam kehidupannya dia. Aku ngelihat kamu adalah orang yang membantu dia untuk recovery. Ya, entah itu recovery dari masalah keuangan, entah dari perhatian kamu, entah gimana. Kamu yang ada di sampingnya memberikan sebuah support ya. Dan aku melihat di sini energinya dia ya. Kamu tuh kadang-kadang juga masih berpikir apakah dia ini masih ada hubungan dengan orang lain selain aku. Atau kalau misalnya enggak, di sini bisa dibilang bahwa apakah pengorbanan kamu yang kau berikan sekarang ini, kalau misalnya dia sudah recovery, apakah mungkin dia kembali sama pasangan yang dulu? Itu kayak ada yang ada dalam pikiran kamu sekarang. Ya, karena di sini tuh kayak ada rasa sedih, rasa kayak kesel yang aku lihat. Dia ngebantu kamu untuk apa ya? Kamu ngebantu dia tuh untuk menjadi lebih baik sih sebetulnya. Nah, aku ngelihatnya di sini ada kartu preference. Jadi hubungannya ini tuh kayak bertumbuh bersama gitu loh teman-teman. Jatuh-jatuhnya kayak aku bilang dia starting dari nol. Kemudian yang aku lihat lagi di sini cintanya itu kayak dipupuk dari awal. Jadi kamu sama dia tuh kayak starting over lagi. Ini yang aku bisa bilang sih bisa kondisinya ini adalah orang lama. Ya, kondisinya orang lama. Karena kenapa? Ada union, ada pertemuan kembali. Itu yang membuat saya heran. Kenapa kamu itu selalu terkoneksi dengan yang sudah gitu loh. Kebanyakan energinya seperti itu. Apakah kamu di sini kamu kurang gaul ke depan? Apakah memang kamu mempersulit hati kamu untuk menerima orang lain gitu? Di sini saya akan lihat dulu ya perasaan dari dia kepada kamu. Nah, kalau dia pernah atau kalian pernah saling blok, itu minta maaf karena dia pernah ngeblok kamu ya. Jadi orang ini mau minta maaf ngeblok kamu karena dia pengen fokus gitu. Atau kalau misalnya dia udah lama gak hubungin kamu, dia pengen fokus. Pada saat itu dia tidak mau membuat keputusan yang terburu-buru. Pada saat itu ya, ini aku bicara yang selama dia belum ketemu sama kamu nih. Kamu tuh sebetulnya belum tahu aku gitu loh. Jadi masih ada sesuatu yang sebetulnya kamu nanti akan kayak shock gitu, jeder. Dia bilang nih, aku sudah berpisah, namun belum waktunya kita bersama. Nah ini teman-teman, beberapa sikap-sikap dari dia yang mungkin bisa menjawab kekhawatiran dalam pikiranmu. Mungkin di sini ada yang ngeblok gitu kan. Ya dia pengen fokus dengan apa yang ada. Kalau kamu tanya apakah dia sudah berpisah dengan masa lalunya, sudah berpisah tapi belum waktunya mungkin. Dia datang saat-saat ini. Dan masih banyak sekali mungkin hal-hal yang kamu tahu tuh cuma di luaran, tapi aslinya dia nggak begitu.
gitu loh. Dan ini dia memang lagi pengen untuk berdikari dulu ya, aku bilangnya. Jadi nggak ingin buat keputusan yang terburu-buru sekarang segera gitu. Jadi ini aku bisa baca ini bisa in the future, teman-teman. Kita akan lihat di sini ada nggak kemungkinan berapa lama dia akan datang. Ini aku cuman prediksi tapi tidak bisa dijadikan patokan kapan, oke? Di sini kartu The Fool. Ini cepet teman-teman. Kapanpun sih dia bisa datang, aku bilang ya. Karena kartu The Fool di sini tuh menunjukkan bahwa energinya bebas. Kapanpun dia bisa datang. Kalau aku bisa bilang sih, ya paling bulan-bulan ini juga datang gitu. Karena kartu The Fool tuh juga menunjukkan kalau misalnya dia memang ada waktu dan memang ingat kamu, ya dia pasti langsung datang. Energinya cepet banget sih. Gak bisa dihitung tahunan juga, belum tentu. Gitu, itu lebih cepat dari tahunan. Kamu tunggu aja sebulan ini, ya kan? Beberapa hari ini, sebulan ini. Kita harus berprasangka baik gitu. Ya, karena berprasangka baik adalah manifestasi. Ini adalah orang yang mungkin datang dan memberikan keseriusan sama kamu. Ini energinya, teman-teman. Ya, ini adalah orang-orangnya. Kamu lihat di sini sendiri. Kemudian kita akan lihat, tadi sudah beberapa zodiak yang sudah aku sebutkan ya. Kemudian ditambah dengan di sini kita punya Gemini, punya Libra, Leo, kemudian di sini ada Aries, Capricorn, Taurus, dan juga Aquarius. Seperti itu. Jika zodiaknya nggak ada, maka kalian bisa cek dari nama-nama yang ada. Oke, salah satu aja muncul, ya udah itu dia. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk siang ini. Aku harap kalian berbahagia selalu dan jangan lupa untuk di subscribe, like, dan share. See you, bye-bye.